Ya Rory, Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama sore tadi ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem di gedung DPP Partai Nasdem Gondang Dia, Jakarta. Perbincangan begitu hangat tadi terjadi antara Ketua Umum Partai Nasdem dan juga Basuki Cahayapurnama selama kurang lebih 20 menit di kantor DPP Partai Nasdem Gondang Dia, Jakarta. Dan kita langsung akan bertanya kembali bersama dengan Basuki Cahayapurnama dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Saya ke Pak Ahok terlebih dahulu. Pak Basuki, apa atau bagaimana tanggapan Bapak melihat hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan Anies dan juga Sandiaga Uno? Ya, ini artinya orang Jakarta pengen gubernur baru. Saya kira itu aja, ya kan? Berarti yang kita kerjakan selama ini mungkin orang Jakarta berpikir mau dapat gubernur yang lebih baik lagi daripada sebenarnya kami kerjakan. Saya kira itu aja sih sebetulnya. Nah, dari hasil hitung cepat ini kan Pak Anies dan juga Pak Sandiaga Uno unggul. Sudahkah telepon salah satu di antaranya untuk mengucapkan selamat? Saya berusaha telepon Pak Anies, HP-nya nggak aktif semua. Ada 2 nomor yang saya punya. Jadi saya sudah WhatsApp saja ucapin selamat kepada beliau. Nah, saya sampaikan, saya siap membantu untuk meneruskan membangun Jakarta yang gini. Sudah ada respon atau balasan dari Pak Anies? Aku lihat dulu ya. Boleh, dicek dulu Pak. Kayaknya mana ini? Banyak amat nih, ini banyak banget. Aku cek dulu ya, bisa cek kok. Mau dicek dulu, pemirsa, ini apakah ucapan selamat dari Basuki Cahayapurnama sudah direspon oleh Pak Anies? Ternyata masih sibuk ya Pak ya. Ini saya kirim belum baca juga. Oke. Lalu jika Pak Anies nonton Metro TV, apa yang ingin disampaikan kepada Pak Anies atau Pak Sandiaga Uno? Ya, saya mau ucapkan selamat untuk menjadi gubernur masa periode 2017-2022. Dan kami sisa 6 bulan sampai pelantikan Oktober akan bekerja dengan baik cepat. Nah, semua data kalau beliau pengen tahu, kita kan memang open system, semua orang bisa lihat. Nah, jadi setiap saat bisa datang, mau tanya apa, kita akan bantu. Sehingga dalam 6 bulan ini, supaya nyambungnya juga pas gitu. Saya kira itu. Oke, 6 bulan sisa masa bakti sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Pak Jarod sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Apa program prioritas yang akan dikebut nih Pak dalam jangka waktu 6 bulan ini? Kita mau bereskan soal untuk sertifikasi dengan BPN. Sertifikasi BPN itu kita pengen semua orang Jakarta punya sertifikat tanpa perlu bayar BPHTB. Lalu kayak yang di atas 2 miliar, dia boleh nunggak dulu. Nah, yang kedua, kita mau kejar untuk dapat e-katalog di dalam LKPP, supaya toko bangunan itu bisa otomatis masuk e-katalog. Sehingga kita begitu ada pasukan merah sebagai pegawai harian lepas, butuh bahan bangunan, langsung beli. Nah, kita pengen semua rumah kumuh di Jakarta itu mulai dikerjain. Ada bedah rumah yang belinya gampang dengan e-katalog. Nah, yang ketiga tentu kita harapkan sudah ada berapa masyarakat tertarik rumahnya itu kerjasama dengan Pemda. Misalnya tanahnya 100 meter, nanti Pemda bangun apartemen, setengah jadi taman, setengah jadi apartemen, dia dapat 2,5 kali, berarti dapat 7 unit. Nah, saya sudah dapat tuh 1 hektar sertifikat dari masyarakat di daerah Jakarta Barat yang tertarik menukar kawasan dia yang kumuh untuk menjadi apartemen dan taman yang baik. Nah, ini akan mengurangi, kita juga akan mengejar soal jamban, termasuk pengolahan air limbah. Nah, kita juga akan mengejar LRT penugasan kepada PT Jakpro. Kita akan sertakan lagi dia mungkin 2-3 triliun supaya dia cepat membangun infrastruktur LRT. Sehingga nanti LRT sudah bisa kita lakukan dari Velodrome sampai ke Duku Atas. Nah, juga termasuk dia akan bangun ITF. Nah, ini model-model ini kita lakukan. Kita dengan kejar cepat seluruh Jakarta ini lampu LED terpasang semua. Nah, saya kira itu yang kita kejar dengan yang bisa lakukannya. Oke. Pak Ahok, kalau transisi, kalau Pak Ahok kan tidak suka nih disebut transisi antara Pak Ahok atau saya sebut saja pola dialog nanti dengan calon gubernur baru Anies Baswedan, apa atau bagaimana pola dialognya nanti akan Iya, sebetulnya kita terbuka saja. Kan kita sekda, dinas. Nanti kalau Pak Anies, Pak Sandi pengen tahu data, kami kan semua data kan open data. Jadi semua data kami, siapapun masuk ke open data kami ini open data terbesar. Semua data kami terbuka. Sampai anggaran
sampai gaji kami, operasional kami terbuka. Semua orang bisa lihat sebetulnya. Jadi nggak ada rahasia di DKI. Bahkan semua rapat kami diupload di YouTube. Nah, kita harapkan masyarakat bisa terus ikut. Pak Anies dan Pak Sandi bisa terbiasa juga. Semua rapat-rapat penting itu ada di YouTube. Jadi tidak ada suuzon, ada kecurigaan di antara kita, bela si A, bela si B. Saya kira ini juga baik. Lalu ke Pak Surya, bagaimana Bapak menanggapi antara hubungan dengan Pak Ahok dan juga Pak Anies yang nampaknya saat ini sudah cair, dinamika yang sempat terjadi, polarisasi yang sempat terjadi nampaknya sudah cair, Pak Surya? Ya, tidak banyak yang mengetahui, tapi saya perlu mengambil kesempatan untuk memberitahukan sekaligus. Kedua mereka ini adik-adik saya. Ketika saya mendirikan organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat, mereka adalah dua-dua anggota deklarator. Ya, ini dia yang bertempur ini sesama Nasional Demokrat. Ya, yang satu Anies, yang terpilih menjadi gubernur sekarang adalah pembaca manifesto deklarasi Nasional Demokrat. Yang hadir di belakang Anies dan siap, itu adalah anggota deklarator namanya Ahok. Nah, saya melihat ini kompetisi di antara dua adik. Ya, saya ucapkan selamat pada yang menang, dan saya bilang pada yang kalah selamat juga, supaya di masa depan lebih baik lagi ke depan. Ya. Lalu Pak Ahok, apa nih harapan yang ingin disampaikan kepada Pak Anies dan juga Pak Sandiaga Uno untuk memimpin Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur yang baru, meskipun belum resmi ya, menunggu masih rekapitulasi dari KPU? Ya, tentu kita harapkan Jakarta akan lebih baik, lebih cepat lagi, sehingga semua impian visi misi saya selalu katakan, kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih cepat dari saya, ya jangan pilih saya sebetulnya, supaya saya juga nggak usah capek-capek itu. Nah, prinsip itu kan begitu. Kalau kita bisa temukan yang lebih baik dari kita jangan berebut sebetulnya. Itu aja saya kira. Kita harapkan dia harus lebih baik daripada yang saya lakukan. Nah. Lalu ke Pak Surya, Pilkada DKI memang akan usai dan dinamikanya sudah cair, tapi kita masih punya agenda politik lainnya. Pilkada serentak 2018, kemudian pemilu legislatif dan juga Pilpres 2019, tidak dapat dipungkiri ada kemungkinan dinamika yang akan terjadi. Apa yang bisa dipetik dari perjalanan demokrasi Pilkada DKI Jakarta ini? Saya sudah katakan berulang kali, sekali lagi saya ingin ingatkan, kita mengambil hikmah pembelajaran bagi sistem demokrasi yang sedang kita miliki saat ini, di dalam proses yang terus menuju ke arah demokrasi yang lebih baik, lebih matang. Nah, di sana kita akan lebih banyak mengambil azas manfaat daripada sistem demokrasi ini. Nah, kalau kita tidak mengambil hikmah, belajar dari di mana kekurangan-kekurangan kita tidak akan maju-maju. Tapi saya yakin dan percaya, pikiran-pikiran yang mengarahkan kepada satu polarisasi, kecenderungan kepada hal-hal yang mendestruktifkan diri, tidak membesarkan semangat kekitaan, semakin hari semakin menurun. Kita akan melihat dan merasakan, menempatkan sikap optimisme kita, kepentingan nasionalisme kita pasti di atas segala kepentingan kelompok dan golongan. Baik, kepentingan nasionalisme kita di atas kepentingan golongan. Terima kasih Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan itulah tadi perbincangan kami, dan disampaikan atau ditegaskan kembali oleh Basuki Cahayapurnama bahwa menerima dengan legowo hasil hitung cepat yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei, meskipun kita juga harus masih menunggu hasil rekapitulasi resmi yang akan dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta pada Mei mendatang. Dan ditegaskan kembali oleh Basuki Cahayapurnama, di sisa masa bakti 6 bulan ini akan terus bekerja mengabdi untuk rakyat DKI Jakarta. 6 jam pasca penutupan bilik suara di TPS, panitia pemungutan suara berangsur mendatangi pusat tabulasi formulir C1 agar hasil penghitungan suara dapat dipantau langsung di situs KPU. Dan untuk mengetahui sejauh mana proses rekapitulasi, kita sudah langsung bergabung dengan Reza Ardiansyah di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Reza, sudah berapa TPS yang menyerahkan formulir C1 sejauh ini? Maria, berdasarkan data yang bisa kita lihat di situs pilkada2017.kpu.go.id, ada 15 TPS yang sudah dimasukkan oleh para petugas sebagai bukti rekapitulasi formulir C1 yang telah selesai dihitung pada siang tadi. Ini masih jauh dari nilai keseluruhan TPS yang ada di seluruh DKI Jakarta, yaitu sebanyak 13.034 TPS. Dan semuanya dapat dilihat langsung di situs kpu.go.id yang juga tampak di ruangan ini. Selain jumlah TPS yang telah dimasukkan, ada juga hasil perolehan suara yang berupa diagram lingkaran dan bisa kita pantau secara
langsung melalui situs yang tadi saya sebutkan. Nantinya formulir-formulir yang diserahkan oleh para panitia pemungutan suara akan melalui sebuah sistem bernama Sistem Informasi Penghitungan Suara atau SITUNG. SITUNG inilah yang menjadi acuan bagi para PPS dan PPK untuk menyerahkan formulir C1 dan nantinya akan menjadi basis data untuk mengetahui secara real time atau tepat waktu seberapa akurat penghitungan suara yang tadi telah dilakukan pada siang hari. Nantinya formulir C1 ini akan dikumpulkan dan kemudian melalui beberapa tahap sebelum nantinya pada tanggal 29 April disahkan pada tingkat provinsi. Hingga saat ini, hingga pukul 6:50 malam ini, ada lebih dari 100 formulir C1 yang sudah disetorkan dari tiap daerah. Di Jakarta Timur ada 2 kelurahan yang sudah menyerahkan, kemudian di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara belum menyerahkan sama sekali. Dari Jakarta Barat ada 4 kelurahan yang sudah menyerahkan formulir C1-nya. Demikian pula dengan Jakarta Selatan yang juga sudah melaporkan 4 formulir C1 yang nantinya akan diinput oleh petugas yang berjumlah lebih dari 100 orang ini. Komisioner KPU yang sempat saya wawancara menyatakan bahwa tenggat waktu untuk memasukkan data-data ini adalah selama 24 jam. Artinya, besok sore ditargetkan seluruh data dari formulir C1 sudah bisa dilaporkan melalui situs pilkada2017.kpu.go.id. Formulir C1 ini, Maria, adalah berkas yang berisi hasil penghitungan suara dari setiap TPS. Di Pilkada Putaran 2 DKI Jakarta kali ini ada 13.034 TPS yang ada di 44 kecamatan dan 261 kelurahan. Maria. Baik, laporan langsung dari Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Reza Ardiansyah, terima kasih.